Tinggal penyelesaian aja. Banyak ke depan. Beda mainnya udah kasih cepat. Lama jauh. Tujuannya udah double. Tujuannya double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatur Ya. dari Askot Futsal Kota Cirebon, Kabit Tim Daerah, bisa diceritakan secara umum untuk tim futsal Kota Cirebon yang akan berlaga di Kejurda nanti seperti apa nih Mas Fatur? Kalau di Kejurda tahun ini kebetulan kan pelaksanaannya yang awalnya tadinya bulan Juli, di awal bulan Juli. Karena mungkin dari Jawa Barat atau dari panitia pelaksana kita ada kemunduran jadi tanggal 22 sampai tanggal 27 Juli kalau sampai final. Itu pelaksanaannya kita di Gor Jatinangor, Sumedang. Ya dari segi tanggal yang mundur ya kalau dari tim daerah ya ada plus minusnya gitu ya. Mungkin plusnya anak-anak bisa lebih maksimal lah dalam persiapannya gitu aja. Secara keseluruhan kondisi anak-anak saat ini seperti apa nih Mas Fatur? Kalau dari secara keseluruhan kondisi anak-anak ya cukup baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama pelatih kepala. Yang jelas anak-anak masih harus butuh banyak adaptasi lagi karena kan usianya yang banyak yang tidak bisa bermain karena terpaku sama usia 2006 sampai 2008. Ya, secara ke belakang meskipun Porda berlangsung maksimal di tengah badai Covid dan masa peralihan pandemi, nah mungkin drag persiapan untuk futsal sendiri menghadapi hal itu bagaimana nih Mas Fatur? Waktu kemarin kita Covid ya kita maksimalkan aja yang potensi-potensi yang ada. Kebetulan kita dari dulu di futsal itu persiapannya nggak dari Pordas ada tanggal berapa kita siapkan dulu, tapi emang dari setelah Pordas selesai biasanya kita udah banyak ngumpulin anak-anak. Genjot itu ya Mas? Ya, sampai di tingkat seleksi mungkin ya? Seleksinya lebih ke seleksi dalam tanda kutip seleksi alam sih. Yang mau sama kita hayu, yang nggak mau dengan banyak alasan ya silahkan keluar. Artinya aja. Dengan kegigihan mereka sendiri ya Bang ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk tren di era 2024 sampai ke sini nih bagaimana nih Bung Fatur untuk olahraga futsal di Cirebon sendiri? Kalau di Cirebon atau di Ciawi Majakuning ya terutama ya. Kota Cirebon sendiri udah menjadi udah jadi dalam tanda kutip cerminan di Ciawi Majakuning terutama, apalagi di Jawa Barat karena kita waktu itu di tahun 2018 kebetulan jadi suatu gebrakan di dalam arti Kota Cirebon bisa lolos dari BK, apalagi waktu itu di grup dengan grup-grup yang tanda kutip grup neraka gitu. Nah itu jadi jadi pecutan buat Kota Cirebon bahwa Kota Cirebon juga bisa ngalahin kota-kota besar seperti Kota Bandung, Kota Bogor, Bekasi dan lain sebagainya. Pun termasuk potensinya banyak ya Bang, berarti ya Bang? Banyak. Oke, baik, terima kasih Bang Fatur. Ke Bang Joko sebagai pelatih kepala futsal Kota Cirebon. Secara menyeluruh nih Bang, materi-materi pemain yang akan dipersiapkan di Kejurda Juli nanti nih Bang Joko seperti apa dan bagaimana proses perekrutan menjadi tim inti? Kalau secara umum untuk materi sebetulnya sih jadi gini Mas, ada beberapa hal dulu ya yang mau saya luruskan bahwa kita di Kota Cirebon itu sudah kebiasaan atau terbiasa menyiapkan tim itu biasanya kita selepas event selalu jauh-jauh hari ya, berjenjang. Jadi ketika kita di awal di Porda 2018 itu kita adalah beberapa pemain lah gitu ya, bahkan bisa dibilang 3 atau 4 pemain
itu sudah kita persiapkan memang yang usianya yang lebih muda untuk dipersiapkan ke event selanjutnya, dan itu selalu berjenjang seperti itu. Bahkan ketika habis 2018 kita menatap ke 2022, kita sudah punya paling tidak kita sudah punya atau sudah punya beberapa pemain yang memang nantinya akan dipersiapkan ke situnya. Jadi selalu berkesenjangan seperti itu. Begitupun di 2022 kita udah nyiapin untuk yang next 2024. Nah, tapi ketika kita untuk di Kejurda ini kan kita memakai usianya 2006-2008. Ya. Artinya KU berapa tuh, Bang? Artinya KU 18. Artinya KU 18. Nah, KU 18 ini kan kita kalau merujuk pada umur ini kan berarti levelnya level SMA. Ya, secara tidak langsung kita sebetulnya juga udah cukup bersyukurlah dalam tanda kutip ya, bersyukur dalam tanda kutip bahwa kita di Cirebon itu sebetulnya nggak kekurangan event SMA. Bahkan bisa dibilang Gor Bima itu penuh, hampir tiap minggu ada event. Ya tinggal ya gimana cara kita memonitoring dari situ untuk mengambil lah beberapa nama pemain untuk ditambahkan di yang memang sudah kita persiapkan. Perlu dicatat juga bahwa untuk Kejurda tahun ini kita sudah punya pemain yang memang beberapa ada 5-6 pemain yang memang sudah ikut di Kejurda tahun lalu gitu. Jadi sudah kita persiapkan dari tahun lalu, bisa tampil lagi di event ini. Nah, kita mengharapkan itu yang pemain-pemain ini yang bisa menjadi leader bagi lain-lainnya yang masih muda yang baru bergabung. Gitu. Potensi mereka mana, Mas Joko? Kalau untuk potensi era yang semenjak 2 tahun lalu, kalau menurut saya semua daerah punya potensi yang sama. Karena kembali lagi kita tolak ukurnya tetap. Jadi ketika kelompok umur yang baru dimainkan, berarti semua daerah juga akan mengalami hal yang sama lah seperti kita, dalam artian ketika kita mempersiapkan 2006 ini kan levelnya berarti level SMA, kita semua daerah kalau menurut saya punya kesempatan yang sama. Ya. Kondisi tim saat ini menuju ke pemberangkatan pada mungkin 20-an Juli, sudah berapa persen kesiapan ini, Bang? Kesiapan, kalau kesiapan bisa dibilang kembali lagi saya harus jujur bahwa kesiapan kita masih sekitar 70%. Dalam artian kita masih proses penjaringan ya. Mungkin akan diciutkan malam ini sih tadi akan saya ciutkan menjadi satu tim menjadi 14 orang. Ya, kalau tahun ini melihat dari materi yang ada, saya kira kita punya peluang, tinggal gimana faktor mentalnya saja di lapangan nanti. Bicara peta kekuatan lawan nih Bang Jok di Jabar nih Bang Jok, seperti apa nih? Ya kalau peta kekuatan di Jabar, setiap event itu tidak akan jauh-jauh Mas. Ya tidak akan jauh-jauh, biasanya kekuatan itu ya memang masih didominasi oleh tim-tim dari Bandung Raya, dalam artian Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sebagainya. Cuman semenjak AFP tahun kemarin, Kejurda tahun kemarin, itu arahnya sudah berubah. Bahkan kemarin itu yang masuk ke final itu Karawang dan Purwakarta kalau tidak salah. Jadi ada perlawanannya Bang ya? Bukan perlawanan lagi, bahkan mereka kemarin yang masuk final itu Karawang dan Purwakarta. Ya, gitu. Jadi maksud saya, inilah hal yang harus saya tekankan bahwa futsal Jawa Barat bukan lagi hanya sekedar Bandung, bukan lagi hanya sekedar Bogor. Jadi sekarang memang semua punya potensi yang sama untuk tampil. Baik, Bang Joko dan Bang Fatur, harapan dukungan terutama support dari pemerintah melalui KONI dan mungkin lain sebagainya untuk tim futsal Kota Cirebon yang akan berlaga di Kejurda seperti apa nih Bang? Silakan Bang. Bang Joko dulu. Harapan saya ya support dari KONI Kota Cirebon atau bahkan dari pemerintahan Kota Cirebon adalah saya nggak mau berbicara terlalu jauh tentang ke yang mana. Kita hanya ingin bahwa kita mau tampil di event-event yang sifatnya wajib, yang itu saya hanya diberi support lah, setidaknya diberi support itu berupa keberangkatan tim, kita ikut serta. Itu aja harapan saya, hanya itu. Karena dengan kita bisa tampil di event-event tersebut menandakan eksistensi kita berjalan. Gitu, bahwa futsal Kota Cirebon ada, futsal Kota Cirebon
tidak mati gitu, bahwa futsal Kota Cirebon juga bisa diperhitungkan di Jawa Barat dengan adanya dukungan-dukungan yang maksimal ya Bang ya? Ya maksimal lah dari Kota Cirebon. Baik. Bung Fatur silakan harapan untuk pemerintah Kota Cirebon, KONI dan mungkin lainnya. Paling kalau dari saya sebelumnya terima kasih karena KONI maupun pihak-pihak yang lain sudah membantu futsal dari 2018 sampai saat ini. Mungkin nggak banyak, cuman tadi sudah disebutkan sama Coach Joko tentang material. Mungkin dari saya harapannya adalah dari pihak pemerintah ataupun dari KONI ataupun dari pihak manapun yang hadir ketika kita latihan, setidaknya bisa tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Salah satu bentuk support juga. Ya, bentuk support, karena tadi sudah dijelaskan mungkin materi memang butuh dari setiap cabang olahraga termasuk di futsal sendiri butuh. Cuman kita juga butuh ditengok ibaratnya faktor-faktor non teknis lah. Ya, ditengok, pengen dilihat ini kita lagi latihan atau bukan, paling gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Bung Fatur dan juga Bung Joko atas sesi wawancara ini, Bung. Siap. Sama-sama. Tinggal penyelesaian akhir. Banyak kejutan. Jadi mainnya udah kasih cepat. Lama Jok. Tujuannya udah double. Double.